Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas Fast Track dan juga Bu Firda selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Kebijakan Publik. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan terkait dengan makalah kami yang berjudul Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi untuk Pengoptimalan Pelayanan Publik. Izinkan kami juga untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ilham Maulana Dandi, dan yang kedua ada saya sendiri Muhammad Andah Lagi Makbar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, eh, marilah kita untuk eh, menuju pembahasan yang pertama terkait dengan latar belakang. Bahwasanya adanya mall pelayanan publik ini didasari pada aturan atau perundang-undangan yang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwasanya pelayanan publik ini adalah suatu kewajiban dan kegiatan yang juga menjadi kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negaranya. Dan juga adanya mall pelayanan publik di Banyuwangi sendiri ini didasari juga adanya laporan oleh Ombudsman RI terkait dengan tingginya maladministrasi yang dilakukan oleh pegawai atau birokrat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini saya dapatkan datanya pada laporan Ombudsman RI yang merilis bahwasanya laporan sejak tahun 2014 sampai 2019 terdapat sejumlah 47.813 laporan terkait dengan maladministrasi sendiri. Dan di Banyuwangi sendiri juga terdapat tindakan maladministrasi itu, sehingga perlu dirumuskan kebijakan untuk mengatasi tingginya angka maladministrasi tersebut. Dan Kabupaten Banyuwangi sendiri menjadi salah satu daerah yang mendapatkan laporan ini sejak tahun 2016. Dan sejumlah temuan ya oleh Ombudsman RI terkait dengan temuan pungutan di tempat pendidikan dan pengurusan administrasi kependudukan, pengurusan sertifikat tanah, maupun pada pengurusan pelayanan yang lainnya. Hal ini juga berbanding terbalik dengan adanya program yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi terkait dengan yang berjudul program Lahir Procot Pulang Bawa Akta secara gratis. Hal ini berbanding terbalik dengan adanya temuan-temuan yang ditemukan oleh Ombudsman RI terkait adanya pungli untuk pengurusan administrasi kependudukan seperti itu. Dan adanya mall pelayanan publik ini juga didasari oleh pelayanan-pelayanan publik pada saat itu masih belum mempunyai janji layanan atau kepastian waktu atas suatu layanan yang diberikan. Pengurusan segala bentuk administrasi pemerintah ini harusnya lebih cepat dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Permasalahan yang lainnya yang mendasari adanya atau diformulasikannya kebijakan penyelenggara mall pelayanan publik yaitu tidak terintegrasinya OPD yang memberikan layanan. Sehingga masyarakat juga harus membutuhkan waktu yang cukup lama dan dalam artian satu OPD untuk menyelesaikan satu administrasi kependudukan itu harus ke pemerintahan desa, ke kecamatan, baru dapat ke dinas kependudukan seperti itu. Namun
dengan adanya Mall Pelayanan Publik diharapkan pemangkasan birokrasi, pemangkasan untuk mengambil ini, untuk mendapatkan administrasi kependudukan itu lebih cepat dan waktu yang telah ditentukan atas layanannya. Dan latar belakang dari penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik ini didasari pada Permenpan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Sehingga pelayanan terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik Banyuwangi ini akan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan janji layanan yang diberikan. Selain itu, Mall Pelayanan Publik sendiri juga untuk khusus Kabupaten Banyuwangi juga nantinya sudah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 sebagai payung hukum yang mengikat agar program yang dijalankan secara terus-menerus. Selain itu adanya payung hukum ini dapat meningkatkan pamor Mall Pelayanan Publik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Adanya kebijakan yang diformulasikan ini dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang berupa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Selain itu, adanya Mall Pelayanan Publik juga ini menjadi perwujudan dari pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Dan berdasarkan latar belakang yang saya paparkan, maka saya atau kelompok 3 ingin menulis atau memaparkan proses formulasi kebijakan Mall Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik di Kabupaten Banyuwangi. Next. Untuk kesempurnaan dari makalah kami mengambil ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan. Yang pertama oleh Andik Bintari pada tahun 2016 dengan judul Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Irwan Abdunugraha pada tahun 2017 terkait dengan dengan judul Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Studi kasusnya pada unit pelaksana teknis penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sragen. Penelitian terdahulu yang selanjutnya oleh Evi Satispi dan Muhammad Taslim pada tahun 2019 dengan judul Formulation of Local Development Policies for Youth in South Tangerang City. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitiannya dengan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Saudi Nana dalam UVI merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dengan metode deskriptif, menurut Nawami dan Martini dalam UVI, merupakan metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan data-data, fakta-fakta yang tampak atau sebagai mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Jadi penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena, peristiwa atau aktivitas sosial menggunakan metode penggambaran secara rinci fakta-fakta temuan yang ada di lapangan dan nantinya akan dianalisis menggunakan teori-teori yang sesuai. Kemudian
Dan pada penelitian dan penulisan makalah ini, kelompok kami menggunakan eh, teori formulasi kebijakan Budi Winarno 2015 untuk sebagai pisau analisisnya. Dan menurut Budi Winarno tahun 2015 dalam perumusan atau formulasi kebijakan publik terhadap beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahapan perumusan masalah, yang kedua agenda kebijakan, yang ketiga pemilihan alternatif kebijakan, dan yang keempat penetapan kebijakan. Pada perumusan masalah sendiri merupakan langkah yang fundamental. Dalam tahap ini pemerintah harus mengenal apa saja permasalahan yang dirasakan oleh publik, kebijakan publik untuk memecahkan suatu permasalahan, penyelesaian permasalahan berhasil atau tidaknya bergantung pada ketetapan perumusan permasalahan. Pada tahap kedua yaitu agenda kebijakan. Dari perumusan masalah munculnya beberapa masalah, namun pada agenda kebijakan ini tidak semua masalah masuk ke dalam agenda dari pemerintah. Hanya masalah-masalah yang memiliki dampak yang besar atau dirasa mempunyai potensi permasalahan yang harus segera diselesaikan atau insidental. Akhirnya masuklah ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan. Untuk tahap yang ketiga adalah pemilihan alternatif kebijakan. Dalam pemilihan alternatif kebijakan ini, apabila telah sepakat permasalahan mana yang akan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para aktor perumusan kebijakan publik ini saling berhadapan dengan alternatif pilihan kebijakan. Pilihan-pilihan kebijakan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Pada tahap terakhir yang diungkapkan pada Budi Winarno yaitu terkait dengan formulasi kebijakan yaitu penetapan kebijakan itu sendiri. Setelah alternatif kebijakan diperlukan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah, tahap yang terakhir ini adalah penetapan kebijakan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan diambil berdasarkan kompromi dan berbagai kelompok kepentingan. Penetapan kebijakan dapat berupa undang-undang, jurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri, perda, peraturan bupati, dan beberapa peraturan lainnya. Next. Untuk pembahasan terkait dengan formulasi kebijakan mall pelayanan publik, yang pertama itu sesuai dengan tahapan yang diutarakan oleh Budi Winarno, yaitu pertama perumusan masalah. Perumusan masalah sendiri merupakan langkah yang awal dalam pembentukan kebijakan. Di dalam tahap ini, permasalahan yang ada dalam masyarakat kemudian dirumuskan, didefinisikan dengan baik. Tahap ini pejabat atau birokrat diharuskan meneliti atau mengidentifikasi suatu permasalahan tersebut. Dan dalam perumusan masalah sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama asumsi, yang kedua adanya diagnosa penyebab, dan yang ketiga pemetaan tujuan. Untuk asumsi sendiri dalam formulasi penyelenggaraan mall pelayanan publik ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini beranggapan bahwa dengan adanya penyatuan sistem pelayanan ini akan menjadikan image positif bagi Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik ini akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi nantinya. Asumsinya, ketika pelayanan publik yang dilakukan dalam satu tempat menjadi langkah yang strategis dalam membentuk karakter birokrasi yang akuntabel, transparan, dan kompeten dalam melayani masyarakat. Untuk komponen yang kedua dalam perumusan masalah yaitu terkait dengan diagnosa penyebab.
eee, pelayanan publik masih menjadi isu yang penting yang relevan menjadi sasaran pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintah. Sebab pelayanan publik sendiri menjadi unsur inti dalam masyarakat modern. Pelayanan publik yang baik, akan membawa dampak terhadap kepuasan masyarakat dengan apa yang telah diterima. Pelayanan dapat Pelayanan publik dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan penggunaan layanan. Dan capaian IKM atau indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Banyuwangi tergolong membaik dalam setiap tahunnya. Indeks kepuasan masyarakat atau yang merupakan indeks tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Dan Kabupaten Banyuwangi sendiri, capaian IKM-nya itu tergolong masih baik, tetapi tidak membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini puas akan dengan capaian IKM tersebut. Capaian itu masih tergolong kurang meskipun mengalami peningkatan, dengan harapan adanya pelayanan publik yang terintegrasi yang eh, tergambarkan pada penyelenggaraan pelayanan publik nantinya, ini dapat meningkatkan lagi indeks kepuasan masyarakat dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hal pelayanan publik itu sendiri. Yang komponen ketiga yaitu terkait dengan pemetaan tujuan. Ada beberapa tujuan dibentuknya pelayanan publik yang terintegrasi di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah pelayanan publik. Tujuan dari pelayanan yang terintegrasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Permen Pan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, juga dijelaskan bahwa pelayanan terintegrasi dapat bertujuan untuk memberikan kemudahan, keterjangkauan, kecepatan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan publik. Tujuan yang kedua yaitu untuk menyamakan pemikiran visi dan misi kepala daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD tersebut, program kerja yang tertuang yang belum berjalan dengan baik yaitu pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, dengan adanya mall pelayanan publik ini dapat menjawab suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu pelayanan publik yang masih kurang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, dan juga untuk menyelesaikan atas temuan yang ditemukan oleh Ombudsman RI terkait dengan maladministrasi. Selain itu juga untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.